Dalam riuhnya kehidupan modern yang bising oleh tuntutan, pencitraan, dan perbandingan tanpa akhir, kita kerap kehilangan arah. Kita terjebak dalam siklus kelelahan yang membungkus diri. Dengan harapan-harapan palsu lebih sukses, lebih kaya, lebih disukai. Tapi di balik semua kejaran itu, ada kekosongan yang perlahan-lahan tumbuh. Sebuah lubang sunyi yang tidak bisa diisi dengan validasi eksternal, apalagi sekadar pencapaian sementara. Di saat seperti itulah, filsafat kuno stoikisme muncul bukan sebagai sekadar teori usang dari masa lalu, tapi sebagai lentera yang menyala redup, namun tetap menyala. Di tengah kabut modernitas, stoikisme bukan tentang menyangkal emosi, bukan pula tentang menjadi dingin atau tak tersentuh. Itu adalah seni menjalani hidup dengan kesadaran penuh, tentang mengetahui apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima apa yang tidak, tentang mengasah batin hingga tajam, bukan untuk menusuk, tapi untuk menembus kabut ilusi dunia. Menaikkan level hidupmu bukan berarti harus mendaki puncak pencapaian duniawi. Terkadang, itu berarti turun lebih dalam ke dalam dirimu sendiri, menggali nilai-nilai yang tak tergoyahkan oleh opini, pujian, atau hinaan, menanamkan prinsip-prinsip kuat yang tidak bergantung pada situasi, tapi bertumbuh dari karakter. Filsuf-filsuf seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca tidak mengajarkan kita cara menjadi hebat di mata dunia. Mereka mengajarkan kita cara menjadi tenang di tengah badai, kuat dalam kelembutan, dan tegar tanpa harus keras. Mereka tidak menawarkan pelarian dari kenyataan, tapi menghadapkan kita pada kenyataan itu sendiri, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Dan dalam dunia yang haus akan validasi, menjadi manusia yang berprinsip adalah bentuk perlawanan paling elegan. Dalam narasi ini, kita akan menggali 5 prinsip dasar kehidupan yang bersumber dari kebijaksanaan. Stoikisme bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Bukan untuk menghindari kegagalan, tapi untuk memahami bahwa kegagalan pun bagian dari proses menjadi lebih tinggi, lebih sadar, lebih hidup. Namun mari kita jujur, hidup bukan tentang teori belaka. Semua orang tahu pentingnya bersyukur, bersabar, dan menjaga pikiran, tapi sedikit yang benar-benar menghidupinya dalam keseharian. Mengapa? Karena hidup nyata penuh dengan ketidakpastian. Kita diserang berita buruk setiap hari, dihantui masa lalu, dicemaskan masa depan, dan terombang-ambing dalam ekspektasi orang lain. Di tengah keruwetan ini kita butuh fondasi, bukan motivasi sesaat yang menggebu lalu menguap, tapi prinsip akar yang kuat, yang membuat kita tetap tegak saat badai datang. Prinsip yang tak lapuk oleh waktu, tak tergores oleh situasi. Stoikisme menawarkan itu. Ia tidak menjanjikan hidup yang mulus, tetapi menawarkan cara berpikir yang membuat hidup lebih bermakna. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan sebagai tujuan, tapi ketenangan sebagai cara hidup. Dalam keheningan prinsip-prinsipnya, kita diajak untuk mengenal diri lebih dalam, untuk memilah mana, dan justru disinilah letak keindahannya. Saat dunia menuntut kita menjadi lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi, Stoikisme mengajak kita untuk menjadi lebih sadar, lebih bijak, lebih teguh. Naikkan level hidupmu bukan berarti meninggalkan semua yang kau miliki sekarang, tapi memperbaiki cara kau memandang dan menjalaninya. Karena hidup ini pada akhirnya bukan soal apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kau meresponsnya. Kita akan masuk ke 5 prinsip dasar kehidupan yang bisa menjadi panduan dalam membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sejati. Tapi sebelum itu, tarik napas dalam-dalam, kosongkan pikiran sejenak dari kebisingan luar. Yang akan kau dengar bukan sekadar teori tapi cermin. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu akan benar-benar melihat dirimu sendiri. Prinsip 1, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Some things are up to us and some things are not. Epictetus. Inilah pondasi dari semua ajaran Stoik, membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, inilah yang paling sering kita langgar. Kita menghabiskan waktu, energi, dan emosi untuk hal-hal yang sepenuhnya berada di luar jangkauan kita, pendapat orang lain, cuaca buruk, ketidakadilan dunia, masa lalu, bahkan hasil akhir dari usaha kita sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menyerah pada keadaan, tapi untuk bijak dalam menaruh perhatian. Kita tidak bisa mengatur sikap orang lain, tapi kita bisa mengatur respons kita. Kita tidak bisa memastikan hasil akhir dari setiap usaha, tapi kita bisa memastikan niat dan tindakan kita benar. Fokus itu seperti sinar matahari yang dikonsentrasikan oleh lensa. Bila diarahkan pada hal yang tepat, ia bisa membakar apapun yang menghalangi jalanmu. Tapi bila tersebar kemana-mana,
Ia menjadi cahaya biasa, terang, tapi tidak pernah mengubah apa-apa. Mengapa ini penting untuk menaikkan level hidupmu? Karena sebagian besar penderitaan kita datang dari harapan yang kita tempelkan pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita berharap pasangan selalu mengerti. Kita ingin dunia berlaku adil. Kita ingin semua orang menyukai kita. Ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi, kita kecewa, marah, atau merasa gagal. Padahal mungkin yang gagal hanyalah harapan yang salah sasaran. Dengan memahami dan menerima batas kendali kita mulai membebaskan diri. Bukan dari tanggung jawab, tapi dari keterikatan emosional terhadap hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih efektif. Seperti seorang pemanah yang hanya fokus pada tarikan, busur dan arah, anak panah bukan arah angin, atau reaksi penonton. Cara menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Ketika kamu terjebak macet, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bisa mengubah ini sekarang? Jika tidak, alihkan perhatianmu. Dengarkan podcast, refleksi, atau sekadar diam dalam penerimaan. Ketika seseorang berkata buruk tentangmu, sadari bahwa kamu tidak bisa mengontrol lidah mereka, tapi kamu bisa memilih tidak menyerap racunnya. Ketika hasil kerja kerasmu tak dihargai, ingat kamu bertanggung jawab atas usaha bukan pujian. Dalam setiap situasi tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika siapa ambil tindakan. Jika tidak, lepaskan. Latih dirimu untuk berdamai dengan batas itu. Karena di balik batas kendali terletak kebebasan sejati. Kamu bukan Tuhan, tapi kamu punya kuasa. Kita sering hidup seolah-olah kita adalah pusat semesta. Kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana kita. Orang lain memperlakukan kita dengan adil, keadaan mendukung ambisi kita, dan dunia memahami keinginan kita. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia berjalan dengan aturannya sendiri, tak kenal belas kasihan, tak tunduk pada perasaan pribadi kita. Dan disitulah seringkali muncul penderitaan. Bukan karena hidup menyakitkan, tapi karena kita menolak kenyataan yang tidak sesuai keinginan. Kita ingin mengontrol segalanya, namun nyatanya, bahkan tubuh sendiri pun kadang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Namun, berita baiknya adalah, ada hal-hal yang bisa kamu kuasai sepenuhnya. Kamu bisa mengendalikan caramu merespons saat dihina, caramu memaknai kegagalan, caramu bertindak di tengah tekanan, caramu memilih diam saat ingin membalas, caramu tetap konsisten saat tidak ada yang melihat. Dan justru disinilah letak kekuatan sejati seorang manusia. Seorang stoik tidak berusaha menguasai dunia, tapi menguasai dirinya sendiri. Karena siapapun bisa tampak kuat ketika semua berjalan lancar, tapi hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa tetap tenang saat dunia runtuh di sekelilingnya. Banyak orang hidup dalam ilusi bahwa mereka berkuasa, padahal dikendalikan oleh hal-hal yang tak terlihat. Pujian, ketakutan, validasi, dan ekspektasi orang lain. Mereka menjadi boneka yang ditarik oleh benang tak kasat mata. Stoikisme memotong benang itu. Ia membebaskan. Latihan praktisnya sederhana tapi radikal. Setiap kali kamu merasa terganggu, kecewa, marah, atau sedih, berhenti sejenak dan tanyakan, apa bagian dari ini yang benar-benar dalam kendaliku? Dan kalau jawabannya tidak ada, maka saat itu juga, kamu diberi pilihan untuk membebaskan dirimu. Bukan lari dari rasa, tapi memilih tidak membiarkannya menguasaimu. Karena kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah tuan atas sikapmu sendiri. Prinsip 2. Segala sesuatu bersifat netral. Kitalah yang memberi makna. It's not things themselves that disturb us, but our opinions about them. Epictetus. Inilah salah satu prinsip paling radikal namun membebaskan dari stoikisme. Tidak ada kejadian yang baik atau buruk secara inheren. Semua peristiwa di dunia ini bersifat netral. Baik, buruk, menyenangkan, menyakitkan, itu semua label yang kita tempelkan berdasarkan persepsi kita sendiri. Dunia tidak peduli. Hujan turun bukan untuk mengganggu piknikmu. Ekonomi jatuh bukan untuk menjatuhkan bisnismu. Seseorang yang meninggalkanmu tidak selalu berarti kamu tidak layak dicintai. Semua itu hanya peristiwa. Kitalah yang membungkusnya dengan emosi, menyimpulkannya dengan narasi, dan menjadikannya bagian dari identitas kita. Dan disinilah kekuatan kita sebenarnya. Dalam memilih cara memandang. Persepsi adalah segalanya. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi memberi makna yang sangat berbeda. Satu orang kehilangan pekerjaannya dan merasa hidupnya hancur. Orang yang lain sih kehilangan pekerjaan yang sama, dan menganggapnya sebagai titik awal untuk membangun impian yang tertunda. Kejadian sama, makna berbeda. Karena persepsi berbeda. Dalam hidup kita tidak bisa memilih semua yang terjadi pada kita.
Tapi kita selalu bisa memilih cara menafsirkan dan menanggapinya. Disinilah level hidupmu bisa naik, saat kamu berhenti membiarkan kejadian menentukan perasaanmu, dan mulai menentukan sendiri makna dari setiap pengalaman. Contoh nyata dalam kehidupan, gagal dalam hubungan, alih-alih melihatnya sebagai bukti bahwa kamu tidak pantas dicintai, kamu bisa melihatnya sebagai momen refleksi, ruang pertumbuhan, dan penegasan bahwa kamu berhak atas cinta yang lebih sehat. Kehilangan uang investasi, itu bisa menjadi akhir dari segalanya, atau pelajaran paling mahal dan paling berharga yang akan menyelamatkan kamu di masa depan. Dihina orang lain, kamu bisa membiarkannya menampar harga dirimu, atau menggunakannya untuk menguji sejauh mana kamu telah mengenal nilai dirimu sendiri. Bagaimana cara melatih prinsip ini? Tunda penilaian. Ketika sesuatu terjadi, jangan langsung menyimpulkan. Katakan pada dirimu, kita lihat saja kemana ini mengarah. Jangan buru-buru menyebutnya buruk atau sial. Tanyakan makna alternatif. Misalnya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau kalau ini terjadi untukku bukan padaku, apa maksudnya? Ingat, perasaan bukan fakta. Perasaanmu valid, tapi itu bukan satu-satunya kebenaran. Uji perspektifmu sebelum kamu membentuk kesimpulan yang memengaruhi hidupmu. Level hidupmu akan naik drastis saat kamu berhenti jadi korban narasi yang kamu ciptakan sendiri. Ketika kamu mulai memilih makna, kamu mulai mengambil alih kendali batinmu. Dan saat batinmu kuat, tidak ada dunia luar yang bisa benar-benar menggoyahkanmu. Prinsip 3, hiduplah sesuai nilai bukan emosi. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Marcus Aurelius. Di dunia yang bergerak cepat, yang membuat kita mudah bereaksi dan terbakar oleh impuls, Stoikisme mengajarkan sebuah landasan hidup yang kokoh. Bertindak bukan berdasarkan perasaan sesaat, tapi berdasar nilai yang tak tergoyahkan. Karena emosi itu liar, ia datang dan pergi seperti badai. Tapi nilai, prinsip, karakter, integritas itulah yang menuntun arahmu ketika semua kabur. Apa itu hidup berdasarkan nilai? Itu berarti kamu bertindak sesuai dengan siapa kamu ingin menjadi. Bukan sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat itu. Kamu tidak bersikap baik karena sedang merasa bahagia, tapi karena kamu memilih untuk menjadi pribadi yang baik. Kamu tidak jujur hanya ketika nyaman, tapi karena nilai kejujuran itu melekat dalam dirimu. Bahkan ketika kejujuran menyakitkan, kebanyakan orang hari ini hidup seperti termometer, mengikuti suhu di sekitarnya. Saat orang lain ramah, mereka pun ramah. Saat orang lain kasar, mereka membalas dengan lebih kasar. Tapi seorang stoik adalah seperti termostat, menentukan suhu ruangan. Bukan sekadar mencerminkannya, ia tidak bereaksi sesuai dunia luar, ia bertindak sesuai dunia batinnya. Mengapa ini penting untuk menaikkan level hidupmu? Karena jika kamu tidak hidup berdasarkan nilai, maka kamu akan terus disetir oleh keadaan. Kamu akan jadi mudah marah, mudah goyah, mudah kecewa. Karena kamu menyesuaikan diri dengan dunia, bukan dengan jati dirimu. Kamu akan hidup untuk membalas, bukan untuk membangun. Tapi ketika kamu hidup dengan nilai yang jelas, misalnya kesabaran, tanggung jawab, ketegasan, integritas, maka kamu tidak lagi mudah dikendalikan emosi. Bahkan ketika dunia sedang kacau, kamu tetap bisa tenang, karena kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu bagaimana kamu ingin bersikap. Ini bukan soal menjadi sempurna. Ini soal menjadi konsisten. Latihan praktisnya. Tentukan 3-5 nilai. Hidup yang kamu pegang. Tulis, renungkan, misalnya kejujuran, kesabaran, keberanian, disiplin, kasih sayang. Gunakan nilai itu sebagai kompas. Saat dihadapkan pada konflik, masalah, atau pilihan sulit, tanyakan, kalau aku bertindak sesuai nilai ini, apa yang harus kulakukan? Bangun kebiasaan kecil berdasarkan nilai. Nilai tanpa tindakan hanya akan jadi hiasan. Misalnya, jika nilai kamu adalah disiplin, tunjukkan lewat rutinitas harian. Kalau kesabaran, latih lewat tidak membalas komentar menyakitkan. Emosi boleh datang dan pergi, tapi nilai adalah rumahmu. Jika kamu menjadikan nilai sebagai landasan hidup, maka kamu tidak akan pernah tersesat, bahkan di tengah kekacauan dunia. Dan percayalah, dunia menghormati orang yang hidup dengan prinsip, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka langka. Prinsip 4, ingat kematian, memento mori. Hidup akan jadi lebih jernih saat kamu sadari bahwa waktumu terbatas. You could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. Marcus Aurelius. Memento mori adalah pengingat bahwa kita akan mati. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai panggilan untuk bangun.
untuk hidup dengan kejelasan, keberanian, dan keikhlasan. Stoikisme mengajak kita untuk menatap kematian, bukan untuk menjadi murung, tetapi agar kita benar-benar hidup. Kebanyakan orang hidup seperti waktu mereka tak akan pernah habis. Mereka menunda meminta maaf, menunda mencintai dengan tulus, menunda mewujudkan mimpi. Mereka menumpuk dendam, mengejar pengakuan, sibuk membuktikan diri seolah-olah akan hidup selamanya. Tapi kenyataannya kita semua sedang berjalan ke arah yang sama, kematian. Dan kesadaran itulah yang justru membuat hidup menjadi lebih hidup. Mengapa ini penting untuk menaikkan level hidupmu? Karena ketika kamu sadar bahwa kamu bisa pergi kapan saja, kamu mulai memfilter hal-hal yang benar-benar penting. Kamu tidak lagi ingin buang waktu membalas dendam kecil. Kamu mulai memilih kejujuran karena kamu tahu waktumu terlalu singkat untuk pura-pura. Kamu mulai memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu tidak ingin mati dalam keadaan menyimpan racun. Kesadaran akan kematian bukan membuatmu takut, ia membuatmu tajam. Kamu mulai mencintai lebih dalam, bekerja lebih penuh makna, dan berbicara dengan lebih hati-hati. Setiap momen terasa lebih utuh, lebih berharga. Orang bijak tidak menunggu akhir hidup untuk sadar akan hidup. Mereka membawa kesadaran itu ke setiap pagi mereka bangun, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap keputusan yang mereka buat. Latihan praktisnya, mulailah hari dengan merenung. Jika ini hari terakhirmu, apakah yang kamu lakukan hari ini layak menjadi penutup kisah hidupmu? Tulislah surat seolah kamu tidak punya waktu lagi. Ini akan membuka hatimu pada kebenaran yang terlalu lama kamu tunda. Bersihkan hidupmu dari hal yang tidak penting. Waktu terbatas. Pilih dengan siapa kamu ingin berbagi, apa yang kamu ingin wariskan, dan bagaimana kamu ingin dikenang. Memento mori bukan tentang takut mati. Ini tentang takut hidup tanpa makna. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran bahwa setiap napas bisa menjadi yang terakhir, kamu akan memilih untuk mengisi hidupmu bukan dengan gangguan, tapi dengan kedalaman. Prinsip 5. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu. The whole universe is change and life itself is but what you deem it. Marcus Aurelius. Poin terakhir dari stoikisme ini membawa kita pada kesadaran bahwa kita bukanlah individu terpisah yang hidup hanya untuk memenuhi keinginan pribadi. Kita adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, alam semesta, masyarakat, bahkan sejarah yang jauh melampaui kita. Dan hidup kita seharusnya tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang kontribusi yang bisa kita berikan untuk kebaikan yang lebih besar. Ini bukan berarti kita harus mengorbankan diri secara total untuk orang lain atau melupakan kebutuhan pribadi kita. Melainkan, kita harus hidup dengan rasa tanggung jawab terhadap peran kita dalam komunitas dan dunia ini. Setiap tindakan yang kita ambil memiliki dampak. Setiap keputusan yang kita buat, baik atau buruk, berkontribusi pada keseluruhan cerita kehidupan. Mungkin kita bukan penguasa dunia atau orang yang memiliki kekuatan besar, tapi kita tetap memiliki dampak dalam kehidupan orang lain, baik melalui interaksi sehari-hari, pekerjaan kita, atau bagaimana kita menjalani nilai-nilai kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bukanlah sekadar individu yang hidup dalam kekosongan. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih abadi, dan itu membawa tanggung jawab. Mengapa ini penting untuk menaikkan level hidupmu? Ketika kamu hidup hanya untuk diri sendiri, hidupmu menjadi sempit. Kamu terjebak dalam lingkaran egomu, terus mencari kebahagiaan melalui pencapaian pribadi dan pengakuan eksternal. Namun kebahagiaan yang sejati datang ketika kamu sadar bahwa hidupmu tidak hanya tentang kamu. Kebahagiaan sejati menurut stoikisme datang ketika kita bisa melepaskan ego dan bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita, meskipun terbatas, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain dan dunia ini. Orang yang hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya akan merasa lebih terhubung dengan dunia. Mereka akan merasa lebih kuat, lebih penuh makna dan lebih puas, karena hidup mereka memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pencarian pribadi. Latihan praktisnya, temukan tujuan yang lebih besar dari dirimu. Pikirkan, apa yang lebih besar dari aku yang ingin kucapai? Apa yang ingin kuwariskan kepada dunia? Berikan kontribusi yang nyata, sekecil apapun itu. Itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti memberi dukungan pada teman, berbagi pengetahuan, atau memberikan waktumu untuk orang lain. Refleksi di akhir hari, tanyakan pada diri sendiri, hari ini, apakah aku telah memberikan sesuatu yang bernilai untuk orang lain?
Apakah tindakan saya hari ini membuat dunia sedikit lebih baik? Ingatkan dirimu setiap hari tentang peranmu dalam dunia ini. Ini bukan untuk memberi tekanan, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap tindakan kita dapat memberi dampak pada kehidupan orang lain, baik sekarang maupun di masa depan. Kesimpulannya, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi segala hal. Melalui 5 prinsip dasar yang telah dijelaskan, kita diajak untuk kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Fokus pada tindakan dan sikap kita, bukan hal-hal yang tidak kita kuasai. Lihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Hindari penilaian terburu-buru, karena setiap kejadian adalah netral. Kita yang memberi makna. Hidup sesuai dengan nilai, bukan emosi, bertindak berdasarkan prinsip yang kita pegang, bukan hanya berdasarkan perasaan sesaat. Ingat kematian, memento mori. Sadar bahwa waktu kita terbatas, sehingga kita harus hidup dengan makna dan tujuan. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu, menyadari bahwa kita adalah bagian dari dunia yang lebih besar dan memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama. Dengan mengintegrasikan kelima prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kedamaian batin, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada hal-hal eksternal, tetapi untuk menemukan kedamaian dan kekuatan dalam diri kita sendiri. Hidup dengan prinsip-prinsip Stoik akan membawa kita pada hidup yang lebih bermakna, lebih fokus, dan lebih produktif. Ini bukan sekadar teori, melainkan cara hidup yang dapat mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Dengan itu, kita bisa membawa diri kita menuju level hidup yang lebih tinggi, lebih sadar, dan lebih puas. Stoikisme bukanlah sekadar filosofi kuno. Ini adalah panduan praktis untuk hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi dunia yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Melalui 5 prinsip dasar yang telah kita bahas, kita belajar untuk mengambil kendali atas diri kita sendiri, bukan dunia luar. Inilah inti dari Stoikisme. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons dan menanggapinya. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar dalam kendali kita, seperti tindakan, sikap, dan respon terhadap peristiwa. Ini mengarah pada kebebasan batin yang sesungguhnya, di mana kita tidak tergantung pada keadaan atau penilaian orang lain. Lihat segala sesuatu dengan cara yang benar, mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu seperti yang terlihat pada permukaannya. Kegagalan bukanlah akhir, kesulitan bukanlah hukuman, semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup yang bisa kita maknai dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan memperbaiki persepsi kita, kita dapat melihat peluang di balik tantangan. Hidup sesuai nilai, bukan emosi, menegaskan bahwa nilai-nilai kita harus menjadi landasan dalam setiap keputusan. Ketika kita bertindak berdasarkan prinsip, bukan hanya berdasarkan dorongan emosional, kita membangun karakter yang kuat dan tahan terhadap godaan atau tekanan